Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Alladzi hadana ilal imani wal islam wa akramana bi syari'ati nusukil haji ilal baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila kafatil anam syahadatan tunjina min adabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala hadan nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram ila akhir ayyam. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqadam. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridha wa maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, seiman seagama seakidah, segenap jamaah Majlis Zikir Khataman Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya wilayah Barusan yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati rahimahumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama tidak lain melainkan puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur yang barokah, juga nikmat sehat walafiat yang barokah, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat paling mulia dan paling agung, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat ihsan, serta nikmat ilmu
dianugerahkannya nikmat-nikmat tersebut kepada kita pada malam ini, malam Rabu, memasuki malam tanggal 12 Zulhijjah 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Juni 2024. Kita dapat bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di majlis zikir yang mulia ini, yakni di Mushola At-Taqwa Komplek TNI AD Rindam Jaya Sukamana Bogor, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis zikir yang mulia ini, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, senantiasa berada dalam rahmat Allah, senantiasa berada dalam hidayahnya Allah, senantiasa berada dalam ridhonya Allah, dalam bimbingan Allah. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, dengan barokah sahabiah kita istiqomah duduk di majlis zikir Rahman, semoga kita semuanya senantiasa oleh Allah dianugerahi sehat walafiat untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan iring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah yang paling dicintai oleh Allah, yang memiliki budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia, akhlak yang agung, yang apabila kita mampu mencontoh, meniru, mengikuti akhlak beliau, maka tentu niscaya kita akan dapat memperoleh kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan, kebarokahan dunia dan akhirat. Beliau adalah Nabi kita tercinta, Rabbul Alam yang mulia, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, dan tetap istiqomah mentaati segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga tetap istiqomah dalam mensiarkan, mengagungkan, sekaligus mempertahankan syariat ajaran agama Islam yang telah dibawa oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, mendapatkan syafaat ulama dari beliau, mendapatkan minum dari air telaga beliau yang ada di hari kiamat, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para aulia Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hajakumullah wa hafizakumullah. Diterangkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Anasin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yaj'alul ma'ida salasun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarjusnani wa yabqa wahid yarja'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yatba'ul mayita salasun, yang akan mengiringi mayit, yang akan mengikuti mayit ada 3 perkara. Siapa mayit? Mayit adalah manusia yang telah meninggal dunia, yang ruhnya telah
berpisah dengan jasadnya. Itulah yang disebut mayit. Jadi al-mayit al-farqu baina ruh wal jasad. Mayit itu adalah berpisahnya antara ruh dan jasad. Ketika ruh keluar dari jasad kita, maka jasad kita disebut mayit. Dan setiap kita tentu cepat atau lambat pasti akan menjadi mayit. Mau atau tidak mau, pasti akan menjadi mayit. Nah, ketika kita menjadi mayit, manakala ajal kematian telah tiba kepada kita, manakala ruh telah berpisah dari jasad kita, lalu kemudian kita dimandikan, kemudian dikafani, dibungkus dengan kain kafan berwarna putih, kemudian kita disolatkan, lalu yang terakhir kita dikuburkan, disemayamkan, dimasukkan ke kuburan. Nah, di saat kita diantarkan ke kuburan untuk dikubur, ada 3 perkara yang akan mengikuti kita, yang akan mengiringi kita. Adapun 3 perkara tersebut yang akan mengiringi kita, kata Nabi, ahluhu, yang pertama keluarganya. Seluruh keluarganya, orang tuanya, paman bibinya, kakak adiknya, anak cucunya, bahkan sahabat-sahabatnya, guru-gurunya, murid-muridnya ikut mengantarkan jenazah kita ke kuburan untuk dikubur. Yang kedua, wa maluhu, hartanya. Kalau umpama yang meninggal dunia ini orang yang berada kaya raya, boleh jadi jenazahnya akan diantar dengan iring-iringan mobil, kendaraan, konvoi kendaraan. Bahkan kadang-kadang kalau pejabat itu dikawal oleh aparat kepolisian dan seterusnya dan seterusnya. Hartanya mengiringi jenazah untuk dikuburkan. Dan yang ketiga adalah wa amaluhu, amalnya. Terlepas dari apakah amal baiknya dan ataupun amal buruknya, itu pun ikut mengikuti kita ke kuburan. Faya yusnani, kata Nabi, yang 2 akan kembali. Wayabqa wahid, dan yang 1 akan terus mengikuti mayit sampai ke alam kubur, bahkan sampai ke alam mahsyar, sampai ke hari kiamat, bahkan sampai ke akhirat. Yarji'u, yang akan kembali, tidak ikut terus sampai ke alam akhirat, ada 2. Yang pertama keluarganya. Setelah kita dikuburkan, beres pemakaman, keluarga kita semuanya kembali ke rumahnya masing-masing. Tidak seorang pun di antara mereka ada yang mau ikut masuk ke kuburan. Nggak ada. Walaupun kita sangat cinta kepada almarhum atau kepada almarhumah, tetap kita nggak mau ikut masuk ke kuburan. Kita kembali. Hidup semati. Walaupun ketika umpama di alam dunia mengatakan cintaku kepadamu sedalam lautan Atlantik,
hidup ini tiada arti tanpa engkau di sisiku. Hidupku dan kamu sehidup semati, kamu mati duluan aku belakangan. Nggak ada yang mau ikut masuk alam kubur, tetap balik lagi. Yang kedua, hartanya tadi. Nah, yang akan terus mengikuti mayit sampai ke alam akhirat adalah amalnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita khawatirkan adalah ketika yang mengikuti ke akhirat adalah amal buruk kita, maka tentu ini akan menjadi suatu kesengsaraan, suatu hal yang membuat kita akan sengsara, menderita nanti di alam akhirat. Karena sekecil apapun perbuatan buruk yang pernah kita lakukan di alam dunia, itu harus kita pertanggungjawabkan di alam akhirat. Harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dalam Al-Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang berbuat amal kebaikan, berbuat amal soleh, walaupun sebesar jarak, niscaya ia akan melihat balasannya nanti di akhirat. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, melakukan perbuatan dosa dan belum sempat bertaubat, ajal kematian keburu datang, maka niscaya ia pun akan melihat balasannya nanti di akhirat. Maka oleh karena itu kita seyogyanya lah berusaha untuk senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa istiqomah dalam melakukan berbagai macam amal kebaikan, dalam melakukan berbagai macam amal soleh, dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Karena amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia ini, itulah yang akan menjadi bekal kita nanti di alam kubur. Itulah nanti yang akan menemani kita di alam kubur. Itulah yang akan menjadi bekal kita nanti di alam akhirat. Karena memang kehidupan kita nanti di alam kubur setelah kita mati dan kemudian oleh Allah dihidupkan kembali, demikian pula kehidupan kita nanti di hari kiamat di alam akhirat, itu semuanya membutuhkan bekal. Dan bekal-bekal yang kita butuhkan di alam-alam tersebut tidak lain tidak bukan adalah amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang telah kita lakukan selama kita hidup dalam dunia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan sangat celaka, akan sangat menderita, akan sangat sengsara ketika seseorang meninggal dunia tidak membawa amal soleh, tidak membawa amal kebaikan. Mungkin oleh karena ketika hidupnya di alamnya selalu memperturutkan hawa nafsunya, selalu mengikuti ajakan bujukan rayuan setan, malas beribadah, sehingga belum sempat melakukan berbagai macam perintah-perintah Allah, belum sempat melakukan berbagai macam amal ibadah, ajal kematian keburu datang kepadanya. Maka tentu orang seperti ini pasti akan menyesal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam nasihat kita sering mendengar dikatakan, di alam kubur kita sendiri, tiada lagi yang menemani. Di alam kubur kita sendiri, tiada lagi anak dan istri,
walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sholat apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sholat apa gunanya. Jadi kita nanti di alam kubur sendirian. Begitu kita dihidupkan kembali untuk diperiksa, untuk ditanya dengan beberapa pertanyaan yang akan ajukan oleh malaikat munkar, maka kita menoleh ke kanan, tiada siapa-siapa, menoleh ke kiri juga tiada siapa-siapa. Di mana ini gelap gulita, di mana ini sempit. Nah, yang akan menemani kita nanti dalam kubur adalah amal perbuatan kita yang kita lakukan selama kita hidup dalamnya. In khairan, jika kebaikan yang menemani kita di alam kubur, fa khairun, maka kehidupan kita di alam kubur akan menjadi baik. Kalau masuk alam kubur membawa amal soleh yang banyak, membawa amal kebaikan yang banyak, membawa amal ibadah yang banyak, dan itu semuanya kita lakukan semata-mata karena Allah, mengharap Allah, maka alam kubur kita oleh Allah akan dijadikan taman daripada taman-taman surga. Alam kubur kita oleh Allah akan diluaskan, dilapangkan, dan kita akan mendapatkan berbagai macam nikmat kubur. Ini kalau yang masuk orang soleh. Di alam kubur itu, di alam kubur itu bisa nikmat, bisa ajar. Tergantung siapa yang masuk ke alam kubur. Maka dengan demikian hendaklah kita pandai-pandai memanfaatkan nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan untuk tetap istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, beribadah kepada Allah sampai ajal kematian tiba kepada kita. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah telah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ay al-maut. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu, menyembahlah kamu kepada Tuhanmu, menghambakan dirilah kamu kepada Tuhanmu. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal maut, hatta ya'tiyakal yaqin, ay al-maut, sampai datang kepadamu kematian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah 3 perkara yang akan mengiring kita manakala kita sudah menjadi mayit, supaya kita tidak menyesal nanti dalam kubur, di alam akhirat. Maka kita harus pandai memanfaatkan nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah-ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan yang kita perbuat, kapanpun dimanapun, harus selalu didasari lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, mengharap Allah, dan kita berusaha untuk tidak mencampuri ibadah kita dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melakukan kebaikan, amal ibadah, kemasukan sifat riya, ingin dipuji oleh orang lain, atau kemasukan sifat-sifat tercela yang lainnya yang menyebabkan amal ibadah kita menjadi sia-sia. Di antaranya yang dapat merusak amal ibadah kita, yang dapat melenyapkan amal soleh kita, yang dapat merusak segala amal kebaikan yang kita kerjakan, di antaranya adalah sifat hasud atau sifat hasad. Di mana sifat hasad ini adalah merupakan penyakit hati, yang hati manusia memang rawan, sangat mudah kemasukan sifat riya, sangat mudah kemasukan sifat hasud. Nah, apabila sifat riya dan sifat hasud ada di hati kita, itu dapat menyebabkan seluruh amal kebaikan yang kita lakukan di alam dunia sebanyak apapun akan menjadi sia-sia. Rasulullah SAW beliau pernah mengingatkan kepada kita dalam sabdanya, iyyakum wal hasad,
Fa innal hasada yaqulul hasanat kama taqulun narul hataba wa rusba. Berhati-hatilah kamu terhadap sifat hasud, iri hati, dengki kepada orang lain. Karena sesungguhnya sifat hasud, sifat iri hati, dengki kepada orang lain itu dapat melenyapkan berbagai macam amal kebaikan, dapat melenyapkan, menghilangkan berbagai macam amal soleh, berbagai macam amal ibadah yang kita lakukan akan menjadi lenyap, sirna, tidak ada artinya, sebagaimana api memakan kayu bakar dan rumput. Maka kita hendaknya mohon perlindungan kepada Allah agar hati kita oleh Allah dijaga, agar hati kita tidak kemasukan sifat-sifat tercela, baik itu sifat takabur, sifat ujub, sifat sum'ah, sifat ananiyah, sifat riya, sifat dzikir, sifat hasud, dan sifat-sifat tercela yang lainnya. Yuk kita berusaha bareng-bareng semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk mengkikis, membersihkan hati kita dari sifat-sifat tersebut, diantaranya dengan cara banyak berzikir kepada Allah dengan zikir kalimat thayyibah, kalimat ikhlas, kalimat takwa, kalimat taubat, kalimat najah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Insya Allah dengan memperbanyak zikir kalimat ini, insya Allah segala macam sifat-sifat tercela yang dapat merusak berbagai macam amal kebaikan yang kita lakukan, insya Allah step by step, qalilan faqalilan, lama-kelamaan akan menjadi hilang. Yang penting kita berzikir, dasari landasi li ketiga ibadillah, mencari keridhaan Allah. Dan jangan lupa dengan doa, karena apapun yang kita inginkan, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita upayakan, kalau tidak dibarengi dengan doa, dikhawatirkan akan menjadi sesuatu yang tidak berarti. Karena sebaik-baik senjata bagi orang mukmin adalah doa. Bahkan doa itu adalah mukhul ibadah, tulang sulsulnya ibadah. Bahkan orang Islam yang tidak mau berdoa, takut doa, meninggalkan doa, maksiatun, dia telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak mau berdoa, tentu Allah tidak akan memberi kepada kita. Di antaranya doa yang seyogianya kita panjatkan kepada Allah setiap selesai sholat lima waktu, agar hati kita dijaga oleh Allah dari sifat riya, sifat hasud, adalah doa Allahumma inni a'udzubika minariya wal hasad. Allahumma inni a'udzubika minariya wal hasad. Allahumma inni a'udzubika minariya wal hasad. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari sifat riya dan sifat hasud atau hasad. Nyebutnya boleh hasud, boleh hasad. Sebab ini dua-duanya sifat yang bisa melenyapkan amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kita lakukan. Nah, tentu kita harus bisa menjaga amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan. Karena siapa lagi yang akan menjaga segala amal kebaikan, segala amal soleh, segala amal ibadah yang kita lakukan kalau bukan kita sendiri? Nah, di antaranya kita berdoa kepada Allah dengan doa yang tadi, agar Allah menjaga kita, melindungi kita dari kemasukan sifat riya dan sifat hasud. Demikian barangkali yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Yuk kita baca bareng-bareng doa yang tadi. Tapi kalau umpama doa yang tadi dibaca oleh seorang imam setelah sholat lima waktu dan diamini oleh para hadirin atau oleh para makmum, maka ini menjadi inna, akuju menjadi nakuju. Jadi ia mutakal ibadahnya diganti dengan nun mutakalim al-ghair. Hamzah mutakal ibadahnya diganti dengan hamzah
dengan nun mutakalim ma'al ghair. Maksud dan tujuannya adalah supaya para hadirin, para makmum yang mengamini doa yang kita baca, mereka pun kebagian dari doa yang kita baca. Jadi jangan Allahumma inni. Kalau Allahumma inni artinya Allah sesungguhnya aku. Oleh karena diamini oleh para makmum, supaya para makmum juga kebagian doa yang kita baca, maka menjadi inna. Allahumma inna artinya ya Allah sesungguhnya kami. Kalau kami berarti semuanya. Allahumma inna na'udzu bika minariya wal hasad. Yuk kita baca bareng-bareng 3 kali. Allahumma inna na'udzu bika minariya wal hasad. Allahumma inna na'udzu bika minariya wal hasad. Allahumma inna na'udzu bika minariya wal hasad. Ya Allah ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari sifat riya dan dari sifat hasud oleh hasad. Demikian, mari kita akhiri acara kita malam ini ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati